Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kata Batik sampai pukul 6 petang nanti dan Anda masih bisa berbagi informasi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ataupun melalui mau menyampaikan informasi seputar kejadian apa di lingkungan Anda, ada kegiatan apa di sekitar Anda, atau juga yang ingin menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda, sekitar Anda, boleh ya. Nah, tadi sudah ada cerita tentang orang Belanda yang jadi dukun. Ada juga yang menemukan minyak. Wah, ada banyak ya peristiwa-peristiwa dalam dunia ini yang kadang-kala di luar dugaan, di luar ekspektasi. Karena semua kejadian di dunia ini, kalau saya selalu mencoba untuk menangkapnya sebagai sebuah keajaiban. Sama nih dengan kisah yang satu ini, bahwa ternyata di balik cerita tentang gadis kretek yang tayang di salah satu stasiun, bukan stasiun televisi ya, tapi lebih ke ini ya, TV berbayar gitu ya. Ini ternyata ada loh yang versi nyatanya, versi yang benerannya. Jadi kalau di serial Gadis Kretek yang tayang di Netflix itu kita mengenal sosok Dasiyah atau Jengyah, itu yang diperankan oleh Dian Sastro. Di dunia nyata ternyata ada yang namanya Jarmi yang 3 dekade lebih berkecimpung di industri tembakau. Nah, siapa dia? Nah, ini. Ya, memang belakangan atau beberapa waktu lalu orang-orang keranjingan nih dengan serial Gadis Kretek di aplikasi layanan streaming video Netflix. Nah, tayangan perdana itu pada tanggal 2 November 2023. Nah, Gadis Kretek sampai kini tidak pernah sepi peminat di platform yang lahir di Scott Valley, California, Amerika Serikat. Gadis Kretek itu merupakan serial yang diadaptasi dari novel berjudul yang sama ditulis oleh Ratih Kumala. Nah, secara garis besar Gadis Kretek ini dikutip ya, maksudnya bercerita tentang Suraya atau Raya yang sedang sekarat mengeluarkan permintaan terakhir kepada putranya Lebas. Raya meminta Lebas mencari sosok perempuan bernama Jengyah atau Dasiyah, dan dalam pencarian itu Lebas bertemu dengan Arum yang mengaku keponakan Jengyah. Nah, lewat alur maju mundur, Lebas dan Arum menguak banyak kisah tersembunyi dari cinta penuh tragedi Jengyah dan Raya di era tahun 60-an. Dasya sendiri kawan dalam serial itu digambarkan sebagai sosok perempuan Jawa yang lahir di kalangan kelas menengah yang pendiam. Dia lebih banyak mengungkapkan perasaannya dalam catatan-catatan. Nah, meski begitu, dia ini sosok perempuan yang cerdas dan teguh pada sikapnya. Selain kejadian-kejadian menarik yang dia jumpai, Jengyah ini juga mencatat pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginannya yang menurut dia tidak mungkin diungkapkan saat itu. Nah, kemampuan terbaik Jengyah adalah menentukan tembakau terbaik untuk industri kretek milik ayahnya. Dia juga terobsesi untuk menciptakan saus kretek terbaik. Tapi kemahiran Jengyah itu ternyata dipandang sebelah mata oleh para lelaki zaman itu. Meski sang ayah begitu menyukai lintingannya, orang lain tidak begitu. Mereka belum percaya dengan kemampuan meracik sang putri sulung itu. Suatu ketika ya, Juragan Idrus mempekerjakan seorang pemuda tangkas bernama Suraya. Nah, dia hanya tangkas. Raya juga sosok yang cepat belajar. Itulah yang membuat Jengyah rupanya diam-diam kesengsem pada pemuda itu. Dari situlah kisah asmara mulai terjalin. Tapi jangan hanya terbuka pada kisah cintanya. Perhatikan juga keberadaan Jengyah pada industri kretek pada waktu itu. Yang sebenarnya industri kretek ini karakternya sangat laki-laki banget, ya gak sih? Nah, di masa sekarang, apakah ada perempuan yang berkecimpung di industri kretek? Wah, banyak banget. Salah satunya ini dia, namanya Jarmi. Umurnya 51 tahun, seorang wanita asal Ponorogo, Jawa Timur.
Nah, kira-kira seperti apa kisahnya? Mau tahu? Nah, saya kasih tahu deh. Jadi, kisah tentang Jarmi ini dituturkan dengan apik melalui serial Jelajah Ekonomi Tembakau Kontan. Menurut cerita kontan.id ya, sudah 3 dekade lebih Jarmi ini mengabdikan diri pada industri kretek, persisnya sebagai pelinting sigaret kretek tangan (SKM). Ada istilahnya ya. Nah, semua berawal ketika dia jalan-jalan ke Surabaya bersama kakaknya pada awal tahun 1990-an. Tak ada niat. Waktu itu tidak ada niat lain kecuali ingin melihat suasana kota terbesar di Jawa Timur itu. Tapi teman kakak dia ini justru menawarkan pekerjaan di pabrik rokok. Itu diungkapkan oleh Jarmi, yang ketika itu tidak ada persiapan apapun termasuk dokumen untuk kelamaran kerja seperti ijazah, KTP. Nah, kalau KTP mungkin bawa ya, surat lamaran dan lain sebagainya. Dan Jarmi rupanya menerima tawaran itu saja, begitu saja. Pokoknya konyol aja sih. Nah, sejak itulah dia akhirnya menjadi seorang pelinting rokok sampai saat ini. Alih-alih ditanya macam-macam soal dokumen diri, yang diingat Jarmi saat seleksi itu adalah dia dicek kondisi jari-jarinya. Oh, apakah berkeringat atau tidak? Karena bagaimanapun juga kertas papir rokok ini sangat sensitif terhadap air. Ya akan kesulitan melinting kertas itu jika kondisi tangannya basah. Nah, pada tahun 1994 menjadi tahun pertama Jarmi bekerja. Pengalaman bekerja di hari pertama terasa memberatkan pada waktu itu, dan dia mengaku kesulitan menyesuaikan ritme dengan pelinting rokok senior yang sudah mahir. Nah, untungnya pabrik tempat bekerja ini memberikan pelatihan intensif dan juga insentif selama 3 bulan. Nah, selama pelatihan itu dia belajar cara menjumput tembakau yang baik satu demi satu, juga bagaimana cara mengejar target produksi harian. Nah, sebagai seorang pelinting SKM, sigaret kretek tangan SKT ya. Ini Jarmi yang hanya bermodal nekat dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang tidak mudah. Seperti dikatakannya, awalnya sulit sekali. Tembakau yang digunakan memiliki tingkat kelembaban yang berbeda-beda, dan dia harus beradaptasi dengan cepat. Meski begitu, semangat belajar dan kerja keras rupa-rupanya membuat Jarmi mampu melewati masa-masa sulit itu. Tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia juga menjadikan pekerjaannya sebagai tempat untuk belajar dan mengembangkan diri. Nah, saat sudah mulai bisa beradaptasi, Jarmi ini sempat dipindahkan ke unit produksi yang lain. Nah, sebagai informasi saja nih kawan ya, tiap-tiap unit di pabrik rokok itu memiliki garapan jenis rokok yang tidak sama. Misalnya ada unit yang menggarap rokok kretek premium, sementara unit lainnya menggarap jenis rokok yang lain. Nah, material tembakau yang digunakan juga berbeda. Ada jenis rokok yang tembakaunya lebih kering, ada pula yang agak basah, bahkan ada yang lebih basah. Tetapi selain tiap-tiap jenis rokok juga berbeda teknik melintingnya. Itulah yang membuat adaptasi Jarmi di awal-awal kerja agak berat. Bahkan seperti diceritakannya, dia ini sempat tidak masuk kerja beberapa hari karena merasa tidak mempunyai kemampuan untuk melinting rokok di unit barunya. Tapi itu akhirnya tertolong dengan suasana kerja yang menyenangkan. Jadi teman-temannya sesama pelinting rokok tak henti-henti membantu dan mendukung Jarmi pada waktu itu. Nah, seperti dikatakannya, dituturkan Jarmi, di sana suasananya sangat kekeluargaan, dan ketika dia absen beberapa hari, beberapa temannya itu, teman kerjanya juga atasan, mencari tahu kenapa dia tidak masuk kerja, dan mereka memberikan dukungan moral yang luar biasa. Sering waktu Jarmi naik pangkat, posisinya di perusahaan lebih tinggi dari sebelumnya, persisnya di bagian administrasi kantor, dan ternyata itu ada kaitannya dengan kemampuan Jarmi mengoperasikan komputer, hasil dari kursus yang dia ikuti.
Di posisi baru ini, karir Jarmi semakin meningkat. Dia diangkat sebagai staf administrasi produksi dan Jarmi punya tugas membuat laporan produksi dan mengelola data. Nah, di awal-awal Jarmi sempat gugup dengan tugas barunya, tapi akhirnya dia lancar juga. Nah, setelah itu dia dipercaya memegang proyek-proyek baru di perusahaannya, seperti implementasi sistem komputerisasi untuk administrasi karyawan dan proses produksi. Gila ya, dia ini lulusan apa sih? Keren. Sampai akhirnya dia diangkat sebagai supervisor personalia di tempat bekerja. Sebagai supervisor personalia, tugas Jarmi rupa-rupanya tidak sebatas memastikan kelancaran administrasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung bagi karyawan. Nah, sembari bekerja, Jarmi meneruskan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Oh, baru kuliah ya. Jadi dia ini kerja sambil kuliah dan atasan dia ini sangat mendukung, bahkan memberikan fleksibilitas jadwal agar bisa menghadiri mata kuliah. Wow, ini enak banget nih bosnya. Nah, bekerja sebagai pelinting rokok, terutama pelinting rokok kretek, benar-benar telah mengubah nasib Jarmi dan keluarganya. Selain bisa membangun rumah, dia juga bisa membantu pendidikan adiknya. Dan dia juga punya kos-kosan yang lokasinya tidak jauh dari pabrik tempatnya bekerja. Keren banget. Sangat inspiratif. Keren. Respect deh buat Jarmi. Kalau ada yang sama-sama seperti ini, ya. Boleh dong diceritain. Ada nggak ya orang kota Pekalongan yang bisa ini cerita tentang hal yang seperti ini? Boleh ya. Nanti kita hadirkan deh kalau misalkan bersedia. Ditunggu pokoknya. Ya. Oke. Ditunggu juga informasi dari Anda. Masih di Halo Kata Batik.